Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul karim. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazzal muttaqun. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah muslimin mukminin rahimakumullah, khususnya yang hadir para peserta pengajian yang biasanya dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah, Pancoran, Jakarta Selatan. Kajian sudah sampai ke surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-200. Namun seperti biasa disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai taklim kita sama-sama untuk membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada ayat yang ke-200 surat Al-A'raf. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru syaitani tadzakkaru fa'idza hum mubsirun. Shadaqallahul azim. Langsung diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim dari ayat yang ke-200. Wa imma yanzaghannaka, dan jika
andai kata menggodamu benar-benar, karena di dalam kata yanzaghannaka asalnya yanzaghu, tetapi karena dibubuhi dengan nun taukid saqilah, yanzaghanna, menggodamu, asalnya ka ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri pasti digoda, diganggu minasyaitan, dari setan. Nazghun, dengan gangguan apapun, dengan godaan apapun. Karena masih menggunakan isim nakirah atau bentuk infinitif, masih umum, godaan apapun. Jadi jika ada yang menggoda kepadamu dari godaan setan dengan godaan apapun bentuknya, fasta'iz billah, maka segera berlindunglah engkau billah, kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah yang dijadikan sebagai tempat berlindung, tempat bernaung, dia Allah sami'un, maha mendengar, alimun, juga maha mengetahui. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dari ayat ini bisa difahami bahwa siapapun, terutama orang-orang yang beriman, pasti akan digoda, diganggu. Yang menggoda, yang mengganggu pasti syaitan, karena tugasnya tuh menggoda, mengganggu, menggelincirkan anak Adam. Kalau yang sudah tergelincir, yang sudah tergoda, yang sudah diganggu, yang sudah temennya nggak usah digoda lagi. Makanya di sini akan terbukti bahwa seorang yang beriman semakin bertambah imannya, semakin tambah taatnya kepada Allah, maka godaannya pun berbagai macam godaan. Dan sekaligus ujiannya pun berbagai macam ujian. Kenapa? Karena beriman. Jadi orang-orang yang berimanlah akan digoda, akan diganggu supaya tidak beriman. Orang yang beriman pula maka akan dibuktikan dengan ujian dan cobaan. Sehingga pada suatu saat dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Ankabut di ayat yang kedua tuh, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa manusia akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan beriman, kami telah beriman, padahal mereka belum melalui proses ujian. Jadi artinya bagi seorang yang mengaku dirinya beriman pasti akan diuji, akan menghadapi berbagai macam ujian. Semakin tinggi imannya, semakin bertambah imannya, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, pasti ujiannya pun akan semakin besar. Untuk apa? Biar terbukti imannya, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi sesungguhnya ujian, cobaan, musibah yang menimpa kepada orang yang beriman sesungguhnya adalah karunia Allah untuk menaikkan derajat dirinya agar semakin nampak mulia di sisi Allah. Nah, pada ayat ini pun Nabi sendiri banyak gangguan, banyak godaan. Namun jangan khawatir. Jika engkau ditimpa dengan gangguan apapun, dengan godaan apapun,
Fasta'iz billah. Jadi satu-satunya tempat berlindung hanya kepada Allah, yang pasti maha aman. Akan semakin nyaman kalau berlindung kepada Allah, karena setan itu hanya takut kepada Allah. Jadi kalau seorang yang beriman dia berlindung kepada Allah, dia akan takut dan pasti amannya. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, lalu apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya disampaikan bahwa jadilah seorang pemaaf. Artinya, kalau ada orang yang bersalah, maka seorang yang berlindung kepada Allah, yang ingin merasa dirinya nyaman, aman, sejuk, maka jadilah pemaaf. Yang kedua, suruhlah untuk berbuat baik siapapun. Lalu yang ketiga, maka berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang bodoh itu orang-orang yang belum mau menerima tentang kebenaran Allah. Jadi dari ayat ini, kalau tidak menjadi seorang pemaaf, mesti maunya membalas hinaan, membalas kesalahan orang, menjadi seorang pemarah, menjadi seorang pendendam, menjadi seorang pendengki, menjadi seorang pemalas. Itu adalah salah satu di antara godaan-godaan setan. Nah, jika kamu mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu, segeralah berlindung kepada Allah. Malah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pada saat seorang marah, maka dianjurkan untuk segera berwudu. Mengapa? Karena setan, marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api bisa dipadamkan dengan air, maka segera berwudu. Bahkan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat jika seorang marah. Tandanya dia berlindung kepada Allah. Nah, di akhir ayat yang ke-200 ini diakhiri dengan innahu sami'un. Sesungguhnya dia Allah itu sami'un, maha mendengar. Mendengar apa yang dijadikan gangguan, godaan oleh syaitan, Allah maha mendengar. Dan ketika seorang yang diganggu itu pun, umpamanya dia marah, dia pendengki, Allah juga maha mengetahui. Maka diakhiri dengan innahu sami'un alim. Jadi para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, sekali lagi, tempat berlindung, tempat bernaung, tempat yang paling sejuk, yang paling aman di saat kita mendapatkan godaan apapun, godaan dari setan, maka solusinya adalah segeralah berlindung kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Selain Allah itu adalah makhluk, maka yang paling aman, berlindunglah kepada Allah. Sebenarnya para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kalau mau dibahas lagi, ayat ini cocok dengan surat di dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Artinya 2 surat untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu dengan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian disusul dengan surat berikutnya Qul a'udzu birabbin nas. Jadi 2 surat itu adalah 2 surat yang dijamin akan memberikan keamanan, kenyamanan, kesejukan dalam hidup ini. Dijamin tidak galau, dijamin tidak gundah gulana, dijamin tidak stres, yakin. Selama seorang hamba Allah yang beriman ini hanya berlindung kepada Allah.
Kemudian ayat yang berikut adalah ayat yang ke-201. Innalladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa. Idza massahum, apabila massahum, menimpa kepada mereka, ta'ifum minasyaiton, artinya godaan juga. Bahkan nanti diterjemahkan dalam penafsiran ta'if ini ada dua makna. Ada dalam bacaan dulu, ada yang membaca ta'if, ada yang membaca taifun. Kedua kata antara ta'ifun dan taifun tidak merubah arti. Ini dalam beberapa penafsiran di antara para penafsir ayat ini. Dua-duanya masyhur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kedua kata itu satu makna, satu arti. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kedua kata tersebut ada sedikit perbedaan arti. Ada yang mengatakan bahwa ta'ifun adalah kemurkaan. Ada juga yang mengatakan bahwa ta'ifun kemasukan setan. Jadi kalau pada ayat ini disebutkan ta'ifum minasyaitan, mungkin setan mengajak, dikelilingi, dibayang-bayangi oleh setan. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa, bila menjumpai godaan setan tadi, berupa yang mengajak kepada kemurkaan, maka tentu yang mengajak kepada marah, benci, dengki, dendam, itu adalah dari setan. Orang-orang yang bertakwa, jika ditimpa yang seperti itu, tadzakkaru, segera dia berzikir. Maksudnya segera dia mengingat. Maksudnya mengingat, dia sadar, mengingat Allah atas segala kesalahan-kesalahannya. Nampak pada kalimat tadzakkaru tidak diselang dengan kata apapun, sehingga langsung tadzakkaru. Ini menunjukkan tidak ada jeda waktu. Jadi di saat seorang yang bertakwa ini misalnya terkena gangguan, godaan, melakukan hal-hal yang kira-kira dimurkai, yaitu dari godaan setan tadi, segera dia berzikir, ingat. Bahkan kalimat ini diakhiri dengan fa'idhahum mublisun. Fa'idhahum mubsirun. Maka tiba-tiba serta-merta mereka ini melihat atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mubsirun. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, langsung ke ayat 201 ini Allah menyebutkan kriteria sifat watak orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Bahkan di awal surat Al-Baqarah itu, dari ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin? Siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang kelima, wa bil akhiratuhum yuqinun. Karena memiliki 5 sifat itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan perlu diketahui, orang-orang yang bertakwa itu adalah
orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, secara tidak langsung, hubungan ayat 201 dengan ayat-ayat sebelumnya, ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah seorang pemaaf. Artinya pemaaf yang tadi sudah sedikit dijelaskan, sebelum orang tersebut minta maaf, maka dia sudah memaafkan. Seberapapun kesalahan seseorang, dia maafkan. Yakin menjadi seorang pemaaf itu tidak akan hina. Bahkan momen yang paling tepat untuk menjadi orang yang mulia itu adalah, salah satunya adalah menjadi seorang pemaaf. Menjadi seorang pemaaf itu tidak akan timbul sakit hati, tidak akan timbul dendam, tidak akan timbul benci, tidak mungkin. Dan kalau dendam, benci, marah dipelihara dalam diri seseorang, justru akan membuat hidup ini tidak nyaman. Namun menjadi seorang pemaaf, subhanallah, insya Allah mulia. Dalam surat Ali Imran disebut dengan wal'afina anin nas, selalu memaafkan atas kesalahan orang lain. Sebelum dia minta maaf, dia sudah memaafkan. Ini sifat orang bertakwa. Yang kedua, selalu menyuruh untuk berbuat baik, wa'mur bil 'urfi. Kemudian yang ketiga, yaitu berpaling dari orang-orang yang belum mau menerima kebenaran. Suatu saat jika Allah membukakan hidayah, maka kebenaran pasti akan mereka terima. Kemudian orang yang bertakwa juga tidak luput dari godaan-godaan setan, apapun bentuk godaannya. Dan sifat orang yang bertakwa pada ayat ini, jika mendapatkan godaan, gangguan apapun bentuknya, maka segeralah berlindung kepada Allah. Kemudian sifat yang berikut dari orang yang bertakwa pada ayat yang kita kaji, selalu mengingat, tazakkaru, mengingat atas segala kekurangan dan kesalahan. Fa'idhahum mubsirun, maka serta-merta pada saat itu pun dia melihat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Sehingga bukan ingin membalas kepada orang yang pernah menyakiti, tidak ingin membalas kepada orang yang berbuat salah. Justru orang yang bertakwa akan melihat atas segala kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak marah, tidak dendam, tidak benci. Demikianlah mulianya seorang yang bertakwa. Selain daripada kriteria-kriteria yang disebutkan pada ayat-ayat dan surat-surat yang lain ini, di antara sekian kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Yakin sekali lagi, orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Semakin tinggi ketakwaan, semakin mulia di sisi Allah. Mungkin dihina, dibenci oleh manusia, tapi oleh Allah dimuliakan. Demikian para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, 2 ayat yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekaligus semoga kita diberi kesempatan, diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Demikian para hamba Allah, kajian kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.